Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Benny Ramdhani di channel Benny Info. Oke, semuanya, sekarang saya akan bagi-bagi tips menulis 9 detail yang sering dilupakan ketika membangun sebuah karakter. Kebiasaannya sih dilupakan oleh penulis pemula. Ya, video ini memang didedikasikan oleh saya untuk penulis pemula. Saya ingin membantu para penulis pemula biar bisa menghasilkan karya yang terbaik, entah itu buat platform menulis ya, entah itu untuk diterbitkan. Saya pasti akan berusaha membantu para penulis pemula sebaik mungkin, sebisa mungkin, biar karya kalian itu benar-benar cemerlang. Sebelum saya ungkap semuanya secara rinci, jangan lupa untuk subscribe channel ini, juga share, komen, dan like. Oke, kita sebentar aja ke opening ya. Ya, kita langsung aja masuk ke detail pada karakter yang sering dilupakan oleh penulis pemula. Yang pertama adalah makanan. Ya, kadang-kadang penulis pemula itu lupa dengan detail makanan yang berhubungan dengan karakter. Entah itu makanan favoritnya, makanan yang tidak disukai, makanan yang mungkin membuatnya alergi. Ketika sarapan dia biasanya makan apa, siang dia biasanya makan apa, kalau ngopi, ngopinya apa, kalau dia jajan di kantin nih, kalau yang tilit biasanya dia makan apa, terus kalau lagi berduaan biasanya dia makan apa. Itu sebaiknya ada semacam tabel khusus untuk makanan ini ya, dari tokoh protagonisnya, jadi jelas nanti ketika nulis kita nggak usah pusing-pusing. Dan ini bisa dikaitkan pula dengan karakternya, misalnya dia healthy life ya, hidupnya sehat, dia biasanya vegetarian, kayak gitu-gitu ya, bisa kan? Ya, kita ke nomor 2. Nomor 2 terkait dengan fashion atau pakaian. Jadi kalau kalian sedang membuat karakter di novel, jangan lupa untuk membuat detailnya soal pakaiannya. Karena saya kadang-kadang kalau baca cerita nih, ya, yang kebayang tuh dia pakai seragam terus karena banyak di sekolah ya. Jadi ketika pulang dia ganti pakaian kayak apa nggak diceritain gitu ya. Nah, kenapa kita harus membuat detail ini? Biar nanti pembaca terbantu untuk visualisasi karakter yang sedang dibuat oleh penulisnya ya. Misalnya dia ketika pagi dia di rumah pakainya apa, ketika tidur dia pakai piyama atau kaos biasa, atau ketika pergian terus dia nggak sukanya apa, batik kah, lengan panjang kah, kayak gitu-gitu, itu harus ditulis detail. Bahkan kalau bisa kalian buat trendsetter ya, seperti Dilan pakai jaket gitu ya, ada lambang bendera, bisa ya. Dan kita ke nomor 3. Nomor 3 adalah alat transportasi atau ya kendaraan yang dipakai oleh karakter utama kita ya, oleh protagonis kita. Itu harus dijelaskan apakah dia pakai apa ya, sehari-harinya motor, mobil, atau dia pedestrian, jalan kaki atau sepeda. Dan di rumahnya itu ada berapa kendaraan. Jangan sampai di tengah cerita tiba-tiba dia pergi berangkat naik motor ayahnya, padahal selama ini nggak diceritain di rumah itu ada motor, karena orang kaya gitu ya, biasanya kan mobil semua. Nah, jadi sekali lagi, kendaraan yang dipunya, yang biasa dia pakai, yang dia tidak bisa, yang dia mahir ya, jangan tiba-tiba dia nggak pernah naik mobil, tiba-tiba juga di tengah cerita dia ngebut naik mobil. Kapan dia bisanya dan terbiasanya gitu ya. Sekali lagi, kendaraan ini disebutkan juga di cerita yang kalian tulis terkait dengan karakter. Kita ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah terkait dengan media sosial. Ya, media sosial itu untuk cerita fiksi modern itu kayaknya nggak mungkin nggak dituliskan pada si karakter ya. Kalaupun dia anti media sosial ya tuliskan juga kenapa alasannya. Terus jangan sampai nanti di tengah-tengah ada orang dia bisa nyelidikin di media sosial padahal dia anti gitu. Agak aneh. Bahkan kadang-kadang saya bingung, dia kok susah amat nyari orang, emangnya dia nggak punya medsos ya, padahal yang nulisnya aktif di medsos. Ya, jadi kalau kalian nulis karakter ya kalian ceritakan juga aktivitas dia dengan medsos itu, pagi, siang, sore, malam, terus biasanya di apa, di mana, sesuaikan dengan karakternya. Ya kalau cowok, kalau nggak main medsos ya kalian ceritakan tentang game ya, jadi kalau nggak medsos ya game apa, karena anak cowok sekarang kayaknya nggak ada yang nggak main game deh. Ya, nomor 5 adalah hewan.
Ya, kalau saat ini sih saya pikir hampir semua orang atau teman kita ya, paling nggak 1 dari 5 teman kita itu pasti ada yang punya hewan peliharaan, dan itu bisa dibuat di protagonis kita. Mungkin dia miara apa, kucing, anjing, burung. Kalau cowok biasanya apa ya, ikan, iguana, reptil. Ya, kita bisa jadikan itu hal yang unik bagi tokoh kita, dan kalau bisa juga sesuaikan dengan karakternya. Selain itu bisa juga itu bagian dari subplot, jadi manfaatkan hewan peliharaan itu sebagai kekuatan cerita juga. Dan kebanyakan sih di cerita-cerita yang saya baca di luar tuh pasti ada melibatkan hewan peliharaan mereka ya. Dan juga misalnya hewan yang ditakuti itu juga bisa ditulis dan akan menjadi karakter, menjadi kuat gitu ya karakternya. Yang keenam adalah warna. Ya, warna favorit si karakter merupakan cerminan dari personality dari karakter tersebut. Misalnya dia merah, berarti orangnya pemberani. Hitam, dia orangnya cenderung misterius. Putih, orangnya ya lugu, tulus, ikhlas. Dia senang warna pink, dia girly. Biru, dia gimana gitu ya, romantis. Jadi ya disebutkanlah sekali-kali warna favoritnya apa. Misalnya, jadi kalau misalnya dia sedang bingung milih baju, ya dia pakai kaos biru, dia pakai gaun biru, atau dia misalnya milih mobil kendaraan warna biru. Warna ini juga sebenarnya bisa bikin bonding dengan pembaca ketika pembaca tahu si karakternya. Oh, dia juga suka warna biru, wah kayak gue nih, gue banget. Nah, itu bisa meninggalkan kesan tertentu ya, membuat karakternya itu cepat relate, berhubung dengan si pembaca. Kita ke nomor 7. Nomor 7 terkait dengan musik ya. Jadi kalian juga harus ungkapkan karakter ini sukanya musik apa, alat musik yang dia sukai apa. Sebab saya kadang-kadang nih kalau lagi baca, tiba-tiba di tengah-tengah buku ada adegan si karakternya main gitar dengan jagonya dan menyanyi dengan indahnya. Sementara dalam bab sebelumnya tidak pernah diceritakan bahwa si sosok itu memetik gitar di rumah sedang santai, atau kapan dia biasanya memetik gitar latihan, apakah dia pernah kursus, apakah dia otodidak kayak gitu ya. Terus alat instrumental yang dia bisa ya biasanya apa. Jadi penting banget dari awal-awal itu udah disebutkan, apalagi kalau kita misalnya ada nuansa musik-musiknya. Tidak hanya kita nyomot-nyomot kutip-kutip lagu aja, tapi karakternya sendiri nggak kita bangun bahwa dia bonding dengan segala kegiatan berhubungan dengan musik. Yang berikutnya nomor 9 ya? Belum, nomor 8. Nomor 8 adalah terkait dengan sport atau olahraga dari karakter kita. Itu udah benar-benar kita siapkan. Misalnya apakah si tokoh itu senang jogging aja karena dia senangnya ya yang nggak berkait atau berkelompok ya olahraganya, tapi kalau dia tipe pribadinya, personalitinya senang gaul, biasanya dia akan pilih yang berkelompok olahraganya kayak apa, basket misalnya, volley, dan banyak lagi. Kalau nggak suka ya ada alternatifnya, misalnya dia senangnya main kartu, catur, atau apa. Nah, yang gini-gini nih perlu kita sisipkan di cerita biar ada apa ya, atmosfer dinamis gitu di dalam cerita. Dan juga ada campaign gaya hidup sehat yang memang harus kita simpan di dalam cerita biar cerita kita itu ada misi. Ya, nomor 9 sekarang. Kita nomor 9 ini sebenarnya hal yang jarang banget saya temuin di cerita-cerita yang ditulis oleh penulis pemula terkait dengan buku. Ya, padahal kan namanya penulis, pembaca itu erat dengan buku ya, tapi jarang banget di karakter-karakter itu terlihat membaca buku, membahas tentang buku, padahal kan bisa ya kita sisipkan sekaligus buat campaign. Apalagi di sekolah juga sekarang kan ada apa, literasi kayak gitu ya. Kalau memang ceritanya tentang sekolah, ya bahaslah sekali-kali tentang buku apa aja, buku klasik kayak buku yang lagi hits kayak itu akan membuat pembaca juga sebenarnya, karena pembaca itu kan pencinta buku juga jatuh cinta. Apalagi kalau karakternya cowok ganteng, terus baik hati, penolong, tiba-tiba dia juga suka baca buku, wah itu tambah top ya, tambah keren. Kayak di ADC ya, Rangganya itu kan suka baca buku, Dilan juga suka baca buku kok. Ya, sekarang saya mau ngasih bonus nomor 10 ya, nggak apa-apa ya saya kasih bonus ya. Nah, 10 ini sebenarnya adalah kebiasaan unik
yang positif ya. Misalnya kalau kita baca The Fault in Our Stars ya, itu John Green ngasih karakter si tokoh cowoknya itu suka bawa rokok tapi nggak dinyalakan untuk mengingatkan tentang ya bahayanya kematiannya, kayak gitulah. Nah, mungkin kalian juga bisa ya, misalnya ada tokoh cowok suka mengutin sampah untuk dibuang ke tempat sampah, pokoknya hal-hal yang bisa membuat pembaca mengambil sisi positif dari karakter tersebut ya. Kalau misalnya novel kalian meledak gitu ya, amin, dan kemudian karakternya juga disukai, kan bagus tuh kalau ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil ya. Jadi hal-hal unik-unik kayak gitu tuh coba deh kalian berikan kepada karakter yang kalian buat. Ya, tadi udah 9 tambah 1 jadi 10 detail yang sebaiknya kalian jangan lupakan ketika mengembangkan karakter yang kalian tulis di dalam cerita ya, biar ceritanya juga atau karakternya juga semakin hidup, semakin nyata, semakin real. Dan hal-hal tadi juga sebenarnya bisa menjadi bagian dari cerita, bisa menjadi subplot, bisa bahkan menjadi plot utama ya. Terserah kalian sebagai penulis, dan sebagai penulis pemula juga jangan pernah menyerah untuk terus belajar, terus berlatih, dan saya akan bantu sepenuhnya supaya kalian jadi penulis yang cemerlang. Oke, itu sudah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen-komen, like, dan share juga ya. Dibagiin dong ke teman-teman kalian link video ini ya. Dan jangan di skip iklannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.